menaikkan standar level kehidupan kita. Saudara harus percaya bahwa di dalammu ada hal-hal yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Itu bukan di luar sana. Itu bukan di dalam gereja. Bukan di tempat ibadah. Bukan di ruang doa. Tapi Tuhan kerjakan sesuatu di dalammu. Amin. Di dalam kita yang Tuhan kerjakan. Tuhan bukan kerjakan hidupmu di KKR. Tuhan bukan mengerjakan hidupmu waktu engkau pimpin pujian, waktu engkau beribadah. Tidak. Tuhan mengerjakan sesuatu di dalammu. Hari-hari ini, tanpa gereja sadari, musuh terus mengerjakan kita. Kenapa? Karena kita punya fokus untuk hal-hal yang di luar. Kita tidak pernah mau fokus ke dalam. Ya, hal-hal yang rohani itu ada di dalammu. Amin. Fokus kepada hal-hal ilahi yang sudah Tuhan kerjakan di dalammu. Bagaimana kita tahu? Saudara selalu menganggap Tuhan itu jauh. Di surga, tinggi. Saudara tidak mengerti, dia itu lebih dekat dari baju yang kau pakai. Amin. Mari kita bangun kesadaran. Kalau kita katakan bahwa rahasia yang tersembunyi dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, rahasia yang tersembunyi itu, tapi yang sekarang sudah dinyatakan. Rahasia itu apa? Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Yang sebenarnya sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tapi kita selalu cari yang di luar. Tapi untuk saudara menemukan kemuliaan, pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sediakan, mari temukan itu ada di dalam saudara. Amin. Kristus ada di dalam. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini sederhana, tapi seringkali kita lupa. Makanya Paulus bilang, ada pemimpin, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada. Christ in you, Kristus di dalam. Itu adalah suatu manifestasi dari duplikat dari pribadi dia yang ada di sorga. Itu ditaruh dalam. Amin. Kau mengalahkan musuh di mana? In Christ, di dalammu. Kristus ada di dalam kita. Kristus dalam ini harus terus dimakan. Bukan Kristus yang di surga, tapi benih ilahi itu ada di dalam kita. Benih itu mempunyai potensi untuk tumbuh. Dan ketika benih itu diperlakukan secara khusus, perlakuan benih itu tumbuh, maka benih itu akan tumbuh sampai vaksin menjadi Paulus bilang, karena kamu aku sakit bersalin lagi. Galatia 4:19 bilang, saya anak-anak karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu, bukan rupa Kristus di surga. Tapi rupa Kristus yang ada di dalam itu sampai termanifestasi keluar. Orang melihat saudara seperti mereka melihat Kristus. Harusnya kita bangun. Apapun yang di luar sana, masa depan ada di dalam. Amin. Seluruh eksistensi hidupmu semua ada di dalam. Amin. Hanya kita ini saja yang tidak membangun kesadaran kita akan hal-hal yang ilahi yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Amin. Dan itu hanya terjadi kalau saudara sudah mengalami sesuatu yang namanya kelahiran baru. Amin. Saya hari ini kepingin untuk share buat saudara tentang bagaimana pekerjaan firman dan roh itu bekerja di dalammu. Bukan bekerja di luar sana. Bukan bekerja waktu KKR. Bukan bekerja waktu doa puasa. Bukan bekerja waktu ibadah. Bukan bekerja waktu saudara penyembahan. Firman itu, firman dan roh bekerja dalam hidupmu kapan saja, di mana saja. Dia tidak ditentukan, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh berbagai aktivitasmu. Tapi dia membutuhkan satu suasana. Suasana di mana firman itu bisa bekerja dengan leluasa. Firman itu bekerja dengan sempurna. Yaitu lingkup hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan ada di gereja saja. Hadirat Tuhan itu bukan saudara dalam suasana ibadah penyembahan saja. Hadirat Tuhan itu ada di mana kau ada. Sebab engkaulah pembawa hadirat. Kau bukan pencari hadirat. Tapi saudara adalah pembawa hadirat. Karena apa? Karena Christ in you. Amin. Kemuliaan itu ada padamu. Tapi itu baru wujud pengharapan. Amin. Itu harus terus dibangun. Itu harus terus dikembangkan.